sangat indah. Kita lagi berjalan di Doha Exhibition Center. Luar biasa. Luar biasa. Aston Martin. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan kita di sini, channel Burhan Story dari Qatar. Saya baru saja keluar dari metro station. Dari sini juga bisa. Sekarang kita pulang jalan kaki menuju rumah. Kemarin saya sudah coba ya, jalan kaki dari stasiun metro menuju rumah. Ternyata rasanya enak, sehat, dan tidurnya nyenyak. Jadi kita akan mengisi jalan-jalan kita kali ini dengan sambil melihat-lihat keindahan kota Ad-Doha, kota Doha, Qatar.
Selama ini kita ya saat mendengar kata Qatar itu, sebagian orang itu yang terbayang dia adalah kotanya orang kaya. Kenapa bisa terkesan seperti itu? Karena dalam setiap pertandingan bola selalu ada tulisan Qatar ya, di salah satu klub pemainnya. Jadi ada tulisan Qatar. Oh, orang Qatar itu kayak sanggup menjadi sponsor, sanggup menjadi sponsor klub-klub pemain bola kelas papan atas, ya kan? Jadi personal branding yang ditanam mereka itu adalah mereka itu orang-orang yang kayak sedang melewati tempat yang ya bisa dibilang indah, sangat menenangkan. Situ ada jembatan layang, sangat keren. Oke, kita mau cerita apa ya? Apa yang mau kita ceritakan? Kita cerita tentang Islam lagi dah. Kita ngaji dah. Dan tiada hari tanpa mengaji. Ini karena kita mau nyebrang, saya buktikan dulu lah ya. Di sini agak sulit untuk menyeberang ke sana ya, karena saya seharusnya jalan dulu ke sana dan itu bisa jauh sekali. Kita ambil jalan potong. Lalu jalan ini dan sepertinya kosong. Kemarin sangat lebat sekali hujan di sini, bisa terlihat dari tanahnya masih basah. Luar biasa. Fire engine access. Sangat keren. Kita berhenti dulu ya. Oke, saya tadi menyeberang dari sana kemari ya. Luar biasa, bisa dilihat jalan yang sangat macet. Sangat macet sekali. Kenapa macet saat ini? Karena di Doha saat ini ada event. Sekarang bulan Desember ya. Jadi ada event di sini. Event tahunan tanggal 18 Desember besok itu adalah hari kemerdekaan Qatar.
National Day. Dan juga ada final Liga Arab bola. Jadi suasana sangat macet. Saya lihat jalanan sangat sesak. Karena itu saya memilih jalan kaki supaya tidak terjebak macet, karena jalan kaki bisa dibilang lebih cepat. So, kembali kita cerita tentang Islam ya. Bagaimana yang kita ketahui bahwa sambil kawan-kawan menikmati kota Doha, kita cerita tentang Islam. Sambil ngaji lah, menikmati perjalanan. Ya. Saudara-saudara kita hidup di dunia ini ya. Dari kita kecil ya, dari kita masih bayi, kemudian kita jadi dewasa, itu banyak sekali yang kita sudah dapatkan pengetahuan. Baik dari pemahaman kita sendiri ya, kadang-kadang kita waktu kecil tanpa ada yang mengajarin, kita berusaha memegang air yang ada asapnya. Setelah dipegang rupanya panas. Dari situ kita paham ya, ternyata air yang berasap itu tidak boleh langsung dipegang, karena itu bisa berbahaya. Itu pengetahuan yang kita peroleh berdasarkan pengalaman kita sendiri. Ada juga pengetahuan yang kita peroleh berdasarkan ajaran atau teguran dari orang tua kita yang mengasuh kita. Orang tua bilang, jangan ke kamar mandi sekarang karena ada air di lantai, nanti kamu jatuh, katanya begitu. Itu menunjukkan bahwa kita juga bisa memperoleh pengetahuan dari orang tua kita. Dari situ kita tahu bahwa menginjak lantai yang berair itu bisa membuat kita itu terpleset dan jatuh. Kalau jatuh sakit. Ada yang dia itu memperoleh pengetahuan bukan dari orang tuanya, namun dari orang lain yang mengasuhnya, baik itu saudaranya ataupun orang lain ya yang mau mengasuh kita.
Lihat. Nah, ya misalnya saja seperti dalam kisah Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad itu orang tuanya tidak ada. Ibunya meninggal waktu melahirkan dia. Tidak ya. Ibunya sudah meninggal. Ayahnya juga sudah meninggal, kemudian Nabi itu diasuh oleh kakeknya. Siapa namanya? Abdul Muthalib. Nah, ketika dalam asuhan Abdul Muthalib, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu banyak mendapat pengajaran-pengajaran, banyak mendapat wejangan dari kakeknya Abdul Muthalib, sehingga Nabi tumbuh menjadi seorang yang jujur, tumbuh menjadi seorang yang memiliki integritas. Integritas apa? Integritas itu adalah orang yang terpercaya, bisa dipercaya walaupun tanpa ada orang lain yang mengawasinya. Yaitu amanah. Makanya para penduduk kota Mekah saat itu ketika mengetahui Nabi Muhammad, mendengar Nabi Muhammad, mereka langsung percaya bahwa orang ini bisa dipercaya. Aku kalau sudah, what is that? Luar biasa. Malam ini menyambut hari kemerdekaannya Qatar, tanggal 18 Desember. Nice. Kita lanjutkan perjalanan. Jadi cerita kita tadi, ketika mereka mendengar Nabi Muhammad, mereka langsung, Nabi Muhammad yang cerita ya. Kalau dia yang cerita, maka tidak ada alasan lagi untuk meragukannya, pasti terpercaya. Makanya Nabi Muhammad itu digelar dengan Al-Amin, orang yang terpercaya. Dari kecilnya sudah diajarkan oleh kakeknya jadi orang yang terpercaya. Itu adalah salah satu contoh orang yang memperoleh pengetahuan dari orang lain, bukan dari ayah ibu bapanya, tapi orang yang mengasuhnya.
Ada orang yang memperoleh pengetahuan berdasarkan lingkungan. Lingkunganlah yang memberinya pengetahuan. Sekarang jam 10. Luar biasa nampaknya kembang api itu ya. Mungkin kawan-kawan dengar juga ya. Ada orang yang peroleh pengetahuan dari lingkungannya. Misalnya dia tidak dekat dengan orang tuanya, ya. Tidak dekat dengan saudara-saudaranya, sehingga lingkunganlah yang mengajarkannya banyak hal. Biasa merconnya ya, sangat banyak sekali. Sehingga lingkunganlah yang mengajarkannya. Ada orang yang tinggal di lingkungan yang baik, maka kebaikan pula yang membentuk dirinya, prinsipnya, cara bicaranya, kelakuannya. Kalau lingkungannya buruk, maka itu pula yang akan membentuknya menjadi pribadi yang buruk dalam perilaku, buruk dalam perkataan, buruk dalam attitude, buruk juga dalam interaksi sosialnya. Jadi semua itu berpengaruh. Nah, itulah saudara-saudara ilmu pengetahuan yang diperoleh oleh manusia. Itu semua membentuk pribadi manusia, membentuk jiwa manusia, membentuk tingkah laku manusia, membentuk cara pikir manusia, bahkan cara menyelesaikan masalahnya. Kalau lingkungannya baik dalam menyelesaikan masalah, maka dia juga akan belajar dari lingkungan itu. Bagaimana caranya pesawat, bagaimana caranya menyelesaikan masalah. Orang yang kasar dalam lingkungannya, maka dia akan juga terbentuk menjadi orang yang kasar. Itu sebabnya Islam juga tidak hanya melihat pribadi manusia, tapi juga melihat bagaimana lingkungannya, bagaimana orang tuanya, bagaimana saudara-saudaranya. Semua memiliki pengaruh dalam jiwa manusia. Jangan hanya kita berpaku pada belajar mengajar saja, tidak. Belajar mengajar itu bagus, untuk mempercepat proses-proses yang sudah kita sebutkan tadi, untuk memberi pemahaman mengapa begini, mengapa begitu, itu melalui proses belajar mengajar. Namun yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa lingkungan, orang tua itu sangat mempengaruhi bagaimana kita menerima, mempelajari, menghayati dalam kehidupan ini. Itu dulu ya. Kita akan sambung lagi pada jalan-jalan berikutnya, story berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.